berkunjung ke rekannya, ke saudaranya, itu yang dihadiahi buah tangannya, oleh-olehnya itu manisan. Manisan sebagai simbol manis itu kan senang, kegembiraan, ungkapan kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak kecil dikasih hadiah, hadiahnya itu boneka, bonekanya itu boneka arusan namanya, atau boneka yang bentuknya itu boneka orang nikah. Lain nikahnya orang Arab pakai abaya. Ya. Jadi simbol, karena kalau orang nikah itu kan simbol senang. Itu di Mesir, dan tradisi itu muncul sejak masa Daulah Fatimiyah, negara Fatimiyah yang waktu itu paham agamanya Syiah. Kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, waktu itu umat Islam sedang ditimpa ujian karena diserang oleh dua kekuatan besar, terutama dari tentara Salim dan sisa-sisa tentara Mongol. Tentara Salim itu pernah menguasai Syam, Palestina, Al-Quds, menguasai Mesir. Kalau Syam itu sekarang ya Suriah, Lebanon ya. Maka Salahuddin, salah seorang jenderal kaum muslimin yang sangat ternama itu, berusaha untuk menyatukan kekuatan umat Islam, bermula dari Syam masuk ke Mesir. Maka Daulah Fatimiyah di Mesir bisa dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berpaham Syiah, yang berpaham Sunnah, Ahlu Sunnah. Dulu waktu zaman Fatimiyah, hal utama yang dilakukan oleh kerajaan Fatimiyah itu mendirikan pusat pendidikan, yaitu Universitas Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu awalnya Syiah, didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Maka ketika Salahuddin masuk ke Mesir, Universitas Al-Azhar libur, diliburkan oleh Salahuddin. Liburnya berapa hari? 100 tahun. Libur 100 tahun. Kedua minggu, sebulan, dari potong generasi. Pendidikannya dipindah ke Amr bin As, Universitas Amr bin As. Harus setelah itu Azhar dibuka lagi dengan berpaham Sunni sampai sekarang. Pada masa Salahuddin ini, Salahuddin melihat bahwasanya salah satu kelemahan kaum muslimin, kenapa kok kita itu bisa dikuasai tentara Salim, kenapa di dalam berbagai pertempuran melawan tentara Salim kok kita kalah. Di antara yang dijadikan atau diamati oleh Salahuddin adalah turunnya keimanan kaum muslimin, semangat berislamnya turun. Maka Salahuddin berusaha untuk membangkitkan kembali semangat juang kaum muslimin dengan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu, di antara cara yang dilakukan oleh Salahuddin adalah membuat lomba tentang memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lomba sastra. Orang Arab itu kebanggaan utamanya diantaranya adalah sastra, puisi. Sejak zaman dulu itu puisi, sampai sekarang orang Arab sangat suka dengan puisi. Maka kadang di parlemen, sedang parlemen pun ada yang berdiri
hanya untuk baca puisi. Orang Arab, makanya Al-Quran turun di Arab dengan bahasa Arab yang bahasanya itu sangat nyastra. Karena untuk menjadi mukjizat di tengah-tengah bangsa Arab yang suka sastra, ternyata bahasa Al-Quran lebih sastra dari para sastrawan Arab. Sehingga satu orang sastrawan Arab pun, bahkan sekiranya mereka bersekutu sastrawan Arab dengan para jin, sastrawan bangsa jin, tidak akan mampu membuat satu ayat pun atau satu surat pun yang semisal Al-Quran, karena saking hebatnya sastra Al-Quran. Sangat luar biasa. Kita yang nggak paham saja ya, yang nggak paham maknanya Al-Quran, yang nggak bisa bahasa Arab, kalau ada orang ngaji dia enak, seneng gitu, di hati itu terenyuh. Beda dengan dengerin dangdutan, mas kemerungsung. Tapi kalau dengar Al-Quran orang ngaji meskipun kita padahal nggak paham artinya, ya enak, ya terenyuh, ya seneng, tentram, itu Al-Quran. Orang Arab dulu juga sama begitu, ketika mendengar sastra Al-Quran mereka takjub, maka sering mengatakan jangan sekali-kali dengarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu mantranya orang sihir, mantranya Nabi Muhammad untuk menguasai orang-orang musyrik supaya masuk Islam. Nah ini mereka menganggapnya dianggap mantra, karena kalau sudah dengar Quran itu orang musyrik pun terenyuh, terhanyut dengan bahasa Al-Quran. Kok indah sekali gitu. Ini Arab senang dengan sastra. Maka Salahuddin pun sama, kita bangkitkan lomba tentang membuat karya sastra terkait pujian dengan memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Muncul berbagai tokoh, orang-orang ulama-ulama yang mencoba untuk menulis sastra, dan ternyata yang paling terkenal, yang paling indah, yang sangat viral sampai sekarang itu salah seorang yang bernama Al-Barzanji. Sampai Temanggung disebut dengan istilah berjanji. Viral kemana-mana sastranya itu, sehingga di sini sering dibaca malam Senin, ya, atau malam Jumat, apalagi kalau bulan Maulud itu setiap hari malam itu ada. Jadi kalau kita bisa ke arah sana, tempat saya itu sepanjang jalan terus habis asar itu sudah orang pada baca Barzanji. Isi Barzanji itu yang puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sayangnya kita itu cuma ngapal orang seperti ini, ya. Apa hukum membaca Barzanji? Sebagai sebuah sastra, yang baca yang monggo-monggo saja silakan. Kayak kita di sini membaca syairnya Rendra, ya, boleh-boleh saja. Mau dinyanyikan ya silakan. Selama sastra itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, boleh. Om kita nyanyi lagu Raihan juga boleh, ya. Lagu Rabbani juga boleh. Bedanya kalau lagu Raihan, lagu Rabbani itu berbahasa Indonesia, kalau Barzanji berbahasa Arab, tapi itu sesungguhnya syair pujian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tadi saya akan boleh ya, bukan sunnah ya, setelah nanti lain lagi. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW itu punya penyair yang juga sering memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Nama penyairnya Hasan bin Thabit. Dia yang ternama. Sebelum Hasan bin Thabit ini masuk Islam, pernah dia itu ditawari oleh orang-orang musyrik, panggil Hasan bin Thabit. Buat apa? Buat menghina, mencerca Nabi Muhammad SAW dengan cara membuat syair. Arab itu
senangnya syair yang berpuisi, menghina orang aja pakai syair. Panggil, akhirnya dipanggil lah Hasan bin Sabit, kemudian ditawari, ini ada uang sekian, hadiah. Wah, senang Hasan bin Sabit mau kasih hadiah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tolong buatkan syair-syair yang isinya menghina, merendahkan Muhammad. Hasan bin Sabit gampang, kan cuma buat syair. Pekerjaan saya sehari-hari gitu. Buat syair aja dapat duit. Senang dia. Maka hari berikutnya dia mulai cari informasi. Karena kalau buat syair pun harus berdasarkan riset, harus berdasarkan mencari inspirasi. Nggak bisa ngarang-ngarang. Karena kalau cuma ngarang tidak sesuai dengan realita, kamu syair itu gimana sih? Syair cuma ngayal tok gitu. Nggak sesuai dengan realita. Akhirnya sambil cari informasi. Kapan kira-kira bisa ketemu Nabi Muhammad? Kapan Nabi Muhammad lewat jalan ini? Wah, ketahuan. Ternyata esok hari jam sekian Nabi Muhammad akan lewat. Maka dia sudah mulai ngincer ya. Ngelihat dari balik bukit, dari balik pohon, nunggu kapan kira-kira Nabi Muhammad datang. Pas Nabi Muhammad datang, cari cacatnya. Kira-kira sisi apa yang bisa saya buat syair yang untuk menghina merendahkan Nabi Muhammad. Cari pas lihat, Masya Allah, nggak ada cacatnya sama sekali. Pas lihat itu Nabi Muhammad wajahnya lebih bersinar daripada rembulan. Indah wajah Nabi Muhammad SAW, sempurna luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad lewat, mau buat syair yang buruk gak bisa, mau menjelek-jelekan gak bisa, yang dilihat bagus semua. Akhirnya buat syair pujian yang viral sampai ke Temanggung. Syairnya apa? Qamarun sidnan Nabi qamarun wa jamil sidnan Nabi wa jamil. Qamar artinya apa? Purnama atau rembulan. Purnama sidnan Nabi, purnama yang indah sidnan Nabi, yang indah. Malah disuruh menjelek-jelekan Nabi Muhammad, malah memuji Nabi Muhammad. Datang ke orang-orang Quraisy, sudah dapat syairnya, sudah. Mana usahanya bacakan? Malah dibacakan. Loh, kok syairnya seperti ini? Saya itu minta kamu untuk buat syair yang menjelek-jelekan Muhammad, bukan syair seperti ini. Nah, saya ngintip, nginjen, ngawasin Nabi Muhammad, nggak ada jeleknya, baik semua. Ini hasil syair saya. Akhirnya nggak dapat hadiah, tetapi Hasan bin Sabit justru dapat hadiah yang jauh lebih besar. Apa itu? Keimanan, masuk Islam. Luar biasa. Hanya karena pengen menghina Nabi, tapi justru menjunjung Nabi Muhammad SAW. Dari sana justru ilham masuk ke dalam dirinya, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Setelah jadi seorang Muslim, tetap menjadi seorang penyair. Jadi orang Arab itu saking sukanya syair, kalau mau perang, sebelum perang itu adu syair dulu. Adu puisi kayak kita itu kalau pantun ya, kayak di Jakarta itu, ya orang Betawi mau nikah kan adu pantun dulu ya, mau nikah, mau dajak apa, palang pintu, adu pantun gitu. Orang-orang Sumatera itu kan, Sumatera Barat sama itu, mereka suka pantun, suka apa. Orang Arab itu mau perang aja adu puisi dulu, saling menghina. Hasan bin Sabit ini maju, sana lawan puisi mereka. Gitu.
Saking hebatnya mereka baca puisi itu refleks spontan. Kayak orang Betawi baca buat pantun spontan. Karena itu memang sudah menjadi tradisi. Hasan bin Sabit. Jadi orang Arab itu suka memuji. Dulu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Konon orang-orang Madinah itu juga sudah menyiapkan lagu memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak kecil itu sudah membawa umbul-umbul. Umbul-umbulnya itu berupa pelepah kurma. Pelepah kurma. Kalau zaman sekarang presiden mau datang pakai umbul-umbul ya, pakai bendera merah putih anak-anak itu pakai pelepah kurma. Ibu-ibunya bawa rebana. Buat apa? Ternyata ketika Rasul datang disambut dengan nyanyian, dengan pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba asy-syukru 'alaina mata'al lillahi ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta ashraftal madina marhaban ya khairah tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba asy-syukru 'alaina. Jadi mereka itu suka sia-sia pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang Madinah pada membawa rebana menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh kita itu membuat sang pujian memuji baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini dianggap bagian dari sunnah. Sunnah itu ada dua macam ya. Sunnah pengertian ulama hadis, sunnah pengertian ulama usul. Kalau sunnah pengertian ulama hadis itu pertama segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul makan pakai tangan kanan ya. Rasul sukanya pakai baju putih, meskipun kadang pernah pakai baju merah, pernah pakai baju kuning, tapi sukanya pakai putih. Ini sunnah, namanya sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu juga bagian dari sunnah. Rasul pernah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu berdasarkan niat. Ini kan perkataan Rasul. Segala sesuatu berdasarkan dengan niat, karena segala sesuatu akan dinilai dari niatnya. Atau yang ketiga namanya takririyah, persetujuan baginda Rasul SAW. Pernah suatu kali ada sahabat makan daging panggang, namanya daging dog. Dog itu kalau di kita sejenis apa ya? Kayak kadal, hampir mirip kadal, tapi bukan kadal. Dia akan lebih besar. Makanannya itu rumput, dog itu. Dia makan daging dog itu dipanggang, enak sekali. Nah, Rasul ditawarin, Rasul nggak makan, karena nggak suka gitu. Tapi ketika sahabat makan nggak ditegur, dibiarin aja makan. Ini namanya sunnah takririyah, sesuatu yang meskipun Rasul tidak melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat dan Rasul diam. Ini namanya takririyah. Pernah suatu kali, nah ini tiga-tiganya baik yang fi'liyah atau auliyah atau takririyah, ini namanya sunnah.
Jadi sunnah itu segala sesuatu yang melekat pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sunnah itu memang sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah. Sunnah hasanah di sini maksudnya teladan yang baik. Jadi sunnah itu artinya apa? Teladan. Makanya kalau di Jawa para wali itu julukannya apa? Sunan. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, ya, dan lain-lain. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunnatani sunanun. Sunnah satu sunnah, sunnatani dua sunnah, sunanun, sunnah atau teladan. Mereka para wali itu julukannya sunan karena mereka memberikan teladan yang baik ya, kepada kita. Jadi sunnah menurut para ulama usul itu dan para ulama hadis segala sesuatu yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut para ulama usul, sunnah itu kalau kita lakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut para ulama usul. Jadi ini ada perbedaan pandangan, istilahnya sama, tetapi maknanya berbeda. Kalau dilihat dari sini, maka tadi kayak semacam membuat puisi menjunjung Nabi Muhammad ini bagian dari sunnah, karena sesuatu yang melekat pada Rasul. Para sahabat pernah melakukan, Rasul tidak menolak. Ketika Hasan bin Sabit memuji, Rasul tidak menolak. Ketika para sahabat atau Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, para sahabat menyiapkan syiar pujian, Rasul tidak menolak. Ini artinya Rasul menyetujui. Berarti boleh dilakukan. Nah, kalau orang Arab pakai bahasa Arab, kita membaca pujian bahasa Indonesia juga boleh. Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Ini bahasa Indonesia boleh, disilahkan saja. Bagian dari sunnah memuji baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wujud ekspresi kesenangan kita, kesukaan kita kepada Rasulullah SAW. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa syair itu merupakan syair ya. Jadi kayak barzanji itu syair. Jika kita melakukan, kita dapat pahalanya itu mencintai, pahala cinta, karena kita senang pada baginda Nabi. Ya. Bukan karena pahala membaca barzanjinya itu. Barzanji kan syair biasa syair. Beda dengan bukan kayak Quran. Kalau Quran baca Quran satu huruf dapat pahala. Asroh hasanah. Jadi al-haq bi asri amsalihah, satu huruf pahalanya 10 kali lipat. Walaupun alif lam mim harf, walakin alif harf, walaupun harf wa mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi saya katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita ngasih alif lam mim 3 huruf, satu hurufnya 10 kebaikan, kali 3 berarti 30 kebaikan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Berapa huruf itu? Wah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu bagian dari ayat. Itu udah berapa huruf itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kebaikan kita. Maka sering-sering baca Al-Quran, pahalanya lipat ganda. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Kalau kali satu Fatihah itu udah berapa huruf kalikan. Luar biasa. Kalau berzanji itu syair biasa, membacanya nggak dapat apa-apa. Terus dapat pahalanya di mana? Karena kita senang pada baginda Nabi itu. Yang pertama, yang kedua, di dalamnya kadang ada sholawat-sholawatnya. Nah, sholawat itu kita dapat pahalanya. Namanya apa? Sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari sholawat itu adalah membaca sholat, sallallahu dan wasallam. Itu inti sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Inti sholawat atau sholat Ibrahimiyah yang kita baca waktu tahiyat. Pahalanya banyak. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Sekali baca Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallim tasliman. Itu saja, sekali kita baca itu kita dapat 10 kebaikan. Apa? 10 kebaikan ketika kita baca sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat itu satu-satunya ibadah sebelum Allah perintahkan kepada umatnya, Allah lakukan dulu. Ketika Allah perintahkan kita sholat, apakah Allah sholat? Enggak, Allah tidak sholat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, apakah Allah puasa? Enggak. Tapi kita lihat sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baru setelah Allah membaca salawat, para malaikat membaca salawat, baru wahai orang-orang yang beriman, karena Allah baca salawat dan malaikat juga baca salawat, maka hendaklah kalian semua membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang sholat tidak baca salawat, sholatnya tidak sah. Karena itu rukun sholat. Sholawat Ibrahimiyah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini kan dibaca waktu sholat, gak sah sholatnya. Karena itu bagian dari rukun sholat. Dan Rasul ketika hendak mendapatkan sholawat Ibrahimiyah itu di mana? Di langit waktu Mi'raj. Waktu Mi'raj. Jadi luar biasa pahala sholawat ini. Ya. Mau baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh. Bahasanya Allahumma shalli gitu kayaknya bosan ini nak dilakukan. Ya silakan dilakukan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tentang fadilah keutamaan membaca salawat ini disebutkan hadis yang sangat banyak di dalam kitab hadis yang ditulis oleh Imam Suyuti dengan judul Lubabul Hadis. Itu banyak sekali keutamaan membaca sholawat. Dilakukan atau tidak itu monggo terserah kita. Kalau dilakukan Nabi Muhammad membolehkannya ini asal baik suatu kali. Ada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu di depan masjid Rasul begini, ya. Sini pintu, situ rumah Rasul. Jadi rumahnya itu nempel sama masjid. Nah, Bunda Aisyah di rumah masjid, di dalam masjid itu sambil ngeliatin ada anak kecil nyanyi. Ketika nyanyi gitu, tiba-tiba Abu Bakar datang. Habis itu syaitan fi bait Rasulillah. Ini apa-apaan wahai Aisyah? Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Berarti dia tegur anaknya. Ini apa-apaan wahai Aisyah? Seruling setan kok di rumahnya Rasul. Waktu itu Rasul di dalam lagi tidur-tiduran, wajahnya ditutup pakai selendang. Mendengar, Abu Bakar marahin Aisyah, langsung bangun Rasulullah SAW. Baru dibilangin, wahai Abu Bakar, biarkan saja. Jadi biarkan saja akhirnya. Sampai Aisyah
puas baru masuk ke rumahnya. Ini anak kecil itu bernyanyi. Dan nyanyi itu boleh asal sesuai dengan syariat Islam. Kalau nyanyi yang secara rohani nggak boleh. Ya. Kalau nyanyi yang nggak jelas nggak boleh. Ya. Pernah dulu satu kali Aisyah itu jadi panitia pernikahan. Bunda Aisyah. Setelah jadi panitia pernikahan, kok acara nikah spis-spis saja, nggak ada musik-musiknya, nyanyi-nyanyinya. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, orang Madinah itu suka senang-senang. Kenapa kok nggak ada nyanyi-nyanyinya? Nah, nyanyinya orang Arab pakai duf biasanya. Tapi lagi-lagi harus sesuai dengan syariat Islam. Maka banyak lagu-lagu yang kita sebut dengan lagu religi ya. Saya sendiri membuat beberapa lagu. Salah satu lagu yang mudah-mudahan minggu ini klipnya selesai. Kemarin sudah kita buat klipnya. Judulnya Sholawat Madihul Mustafa. Ya. Sholawat Madihul Mustafa. Ada lagi lagu tentang Palestina. Saya buat 2 lagu. Yang pertama judulnya Al-Quds Lana. Lagunya begini. Ini kok jadi nyanyi terus tadi. Al-Quds Lana tunatina wa ta'udu ilaina ya Rabbana tafa'ayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina. Ini tentang Palestina. Ya, tentang Palestina. Nusalli biha wa tahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ini Al-Quds Lana, Masjid Suci Al-Aqsa milik kita. Al-Quds Lana tunadina, Masjid Suci Al-Aqsa memanggil kita. Wa sata'udu ilaina, dan insya Allah Masjid Suci Al-Aqsa akan kembali kepada kita. Ya Rabbana ya Allah. Suatu saat nanti nusolli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda. Kita akan sholat di Masjid Suci Al-Aqsa. Kita akan bersihkan Masjid Suci Al-Aqsa dari najis-najisnya orang-orang Yahudi. Kemudian kita akan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Masjid Suci Al-Aqsa. Ini syairnya. Ada lagi sahabat syair juga, lagu juga tentang Al-Aqsa, tapi doa untuk orang-orang mujahidin supaya mereka diberikan ketabahan, kekuatan oleh Allah SWT untuk berjihad melawan orang-orang Yahudi. Doa juga supaya orang-orang Yahudi dibinasakan, dihancurkan, juga negara Yahudi dihancurkan. Hasilnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yuthabitu bi adama mujahidil Filistinin wa yu'izzu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud a'da'aka wa a'da'atin wa yashaddidu bihi shamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarriqu bihi tabirahum wa yazuru bihi dawlatahum ilal jihad nida Allah lil muslimin ilal jannati allati wu'idal muttaqun. Lagu tentang Palestina. Ya seperti itu ya. Kemudian kita bangga, senang dengan kelahiran Nabi itu, pahalanya luar biasa. Maka dulu
Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu ketika Rasul lahir itu senangnya luar biasa. Abu Lahab itu punya budak perempuan. Budak perempuan ini sering diminta untuk membantu ibunya Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ya, kenapa? Karena ibunya sudah tidak punya suami. Abdullah sudah meninggal dunia. Ya. Jadi ketika Aminah ini melahirkan, budak ini saking senangnya langsung lari menuju rumahnya Abu Lahab. Abu Lahab ini kakak kandungnya Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu ponakannya Abu Lahab. Maka dikasih tahu, wahai Abu Lahab, sudah melahirkan. Aminah sudah melahirkan. Senangnya luar biasa. Kapan? Baru saja melahirkan. Saking senangnya, maka dikatakan saat ini juga kamu merdeka. Ya, budaknya itu langsung dimerdekakan. Dia langsung lari menuju rumahnya Aminah. Karena saking senangnya Nabi Muhammad SAW. Hanya karena stok ini, maka setiap Senin Abu Lahab ini adabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma stok. Padahal kita tahu bagaimana Abu Lahab ini menghina, mencerca Nabi Muhammad SAW tatkala baginda Nabi menyuruhkan kepada ajaran Islam, berdakwah kepada ajaran Islam. Tapi karena pernah senang waktu kelahiran Nabi dapat keringanan. Tapi hati-hati, yang namanya adab neraka paling ringan pokoknya. Berdiri, kaki bagian atasnya ditaruh kerikil neraka, otaknya mendidih. Paling ringan itu. Nauzubillah dan wasim mabuk yang paling ringan seperti itu. Nauzubillah. Tapi karena Abu Lahab ini pernah bangga dengan kelahiran Nabi, maka dikasih keringanan. Kalau bahasa Arabnya syafaat, ya, syafaat karena senang, maka diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini habis waktu ya? Berapa menit lagi? Oh, masih harus 2 menit lagi. Ya. Maka ketika ada orang-orang mengekspresikan kebahagiaan itu ya boleh-boleh saja untuk dalam peringatan. Mau boleh ini boleh. Tapi hati-hati jangan kemudian sampai terjatuh ke dalam perbuatan syirik berlebih-lebihan. Umpamanya di Solo sana, di keraton sana, ada kiai ya, namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet ya. Kiai Slamet ini kerbau, kebu. Nanti kalau pas gerbek Kiai Slamet betul. Pas keluar Kiai Slamet, kalau keluar kelpongnya jadi rebutan. Buat apa? Nyari berkah. Nah ini udah nggak bisa ini nggak boleh seperti ini. Nyari berkah dari kelpongnya Kiai Slamet. Ada lagi di Jogja umpamanya di Gerbok ya. Itu nanti buahkan ada buah-buahan banyak sekali itu. Itu jadi rebutan. Buat apa itu? Nyari berkah. Nah ini kan jadi lain ceritanya. Senang itu boleh, senang dengan banyak-banyak baca sholawat boleh. Tapi jangan kemudian kesenangan-kesenangan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Atau buat acara dangdutan, ceritanya sholawatan campur aduk karuan antara laki-laki perempuan campur aduk tidak karuan sehingga terjadi ikhtilat. Nah ini juga nggak boleh. Kalau zaman sekarang kan ada acara habiban ya, habiban, sholawatan gitu, ya bagus lah. Tapi kalau kemudian yang datang ternyata boncengan cewek cowok pacaran, ya jadi jelek. Niatnya baik jadi nggak baik karena ada ikhtilat, ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau sesuatu yang baik
lakukan dengan cara yang baik. Ada fenomena yang kadang saya itu agak aneh yang saya lihat. Kalau bersanjian rame, kalau yasinan rame, kalau tahlilan rame, habiban rame, dibaan rame, tapi sholat jamaah sepi. Ini artinya apa? Nggak tahu prioritas. Sholat jamaah itu pahalanya besarnya luar biasa loh. Bahkan kalau zaman Rasul itu ada orang datang telat kok, telat sembahyang jamaahnya telat, sholat jamaahnya telat. Itu udah centang. Ini orang kok sholatnya telat, terus orang ini munafik. Langsung dicap apa? Munafik gara-gara sering telat sholat jamaah. Padahal sholat jamaah. Maka apalagi kita kadang nggak jamaah, mending nggak jamaah, banyak juga yang nggak sholat. Itu kalau zaman Rasul dicap apa kita itu? Di Islam kita itu ngaku Islam, orang sembahyang, ngaku Islam, jamaahnya nggak pernah di masjid. Rasul itu pernah gemes sekali sama orang-orang yang kalau sholat itu sholat padahal tapi nggak di masjid, sampai mengatakan saya itu rasa-rasanya orang yang nggak mau sholat di masjid, rumahnya mau saya bakar. Rasa-rasanya rumahnya mau saya bakar. Maka dari kata-kata ini, Madzhab Dzahiri mengatakan sholat jamaah itu wajib untuk laki-laki. Wajib itu kalau dilakukan, tidak dilakukan dosa. Kalau di Madzhab Syafi'i, sholat jamaah itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah, bukan sunnah kok, sunnah ini sunnah banget. Itu namanya sunnah muakkad. Kalau bisa dilakukan kecuali dan udur banget baru tidak dilakukan. Itu sunnah muakkad. Ya. Nah, kalau sekedar rame-rame bareng-bareng apalagi habiban itu kan nggak sunnah muakkad itu. Itu hanya mubah. Bahkan mestinya yang perkara yang sunnah muakkad ini didahulukan. Apa itu? Sholat jamaah. Konon kita itu baru akan menang perang melawan Yahudi kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Bah, kapan? Jadi kapan sholat subuh kita itu seperti sholat Jumat itu kapan? Karena di banyak tempat sholat zuhur, sholat asar nggak ada muadzin. Ada muadzinnya ternyata ya muadzin, ya sing qomat, ya imam makmumin jin. Orang makmumin. Dan ini banyak pada musola masjid sekarang ini alhamdulillah mewah-mewah. Bagus-bagus. Ini jauh lebih bagus dibanding Masjid Nabawi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi itu pada zaman Rasul cuma dikasih pagar sederhana, atasnya pelepah kurma, kayak bubuk, bawahnya itu ya tikar ya kadang pelepah kurma, sederhana sekali. Tapi di situ dia tempat yang sangat sederhana itu ya untuk sholat jamaah, ya untuk taklim. Ya untuk kalau ada orang yang terjadi persoalan dipecahkan di dalam masjid, ya untuk musyawarah, ya untuk menyelesaikan persoalan umat, semacam masjid yang sangat sederhana itu menjadi sentral. Bahkan kalau ada delegasi politik dari berbagai negara diterimanya di masjid. Pernah ada delegasi dari Nasrani Najran, orang Nasrani, orang Kristen, jadi diterimanya di masjid. Ada orang Kristen itu. Sampai waktu itu orang Kristen itu pengen ibadah, sembahyang, karena wah ini sudah waktunya sembahyang. Di Medina, Rasul nggak ada gereja Muslim semua, dari kampungnya situ. Maka kata Rasul silahkan sekiranya hendak sembahyang di dalam masjid. Nah mereka sembahyang dalam masjid menghadap ke timur. Ini orang-orang Nasrani dari Najran. Jadi diterimanya di masjid. Delegasi manapun diterimanya dalam masjid. Masjid yang sangat sederhana tapi sangat luar biasa, menjadi solusi persoalan-persoalan umat, dan di persoalan politik, persoalan macam-macam termasuk pendidikan.
Sekarang masjidnya mewah-mewah, bagus-bagus, luar biasa. Musolanya saja itu kayak masjid musola sekarang. Tapi ya itu jamaahnya sepi. Imam ya mending kalau masih ada imam. Kadang zuhur asar terutama kalau di kampung-kampung itu malah nggak ada azan, nggak ada azannya, kok iso. Dulu Rasul pernah mengatakan begini. Jadi Rasul pernah mengatakan begini. Suatu saat nanti ketika Dajjal datang, itu Dajjal itu tidak akan bisa masuk ke dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ketika Dajjal itu hendak masuk ke Madinah, tiap kali hendak masuk selalu dijaga oleh malaikat, diusir malaikat, enggak masuk diusir malaikat. Dajjal itu mengatakan begini, saya itu melihat cahaya putih yang sangat luar biasa. Harus mau masuk Madinah itu gerbang Madinah. Saya itu berasal dari masjidnya Ahmad. Masjidnya Ahmad, Dajjal mengatakan Ahmad bukan Muhammad. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Karena memang di kitab Taurat, Injil dan sebagainya, Nabi Muhammad itu sering disebut dengan istilah Ahmad. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Inni Rasulullah ilaikum wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi saya ini Rasul yang kemudian datang membawa kabar gembira Nabi terakhir yang namanya Ahmad. Apa kata si Dajjal ini? Saya melihat masjid ini, Masjid Ahmad ini putih luar biasa, bentuknya seperti istana. Zaman Nabi itu bentuknya kan masih pelepah korma. Tapi Nabi mengatakan Dajjal nanti itu akan melihat Masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi bentuknya putih seperti istana. Dan ternyata kalau kita ke Masjid Nabawi sekarang, yang pernah umroh, pernah haji, bentuknya seperti istana. Artinya apa? Kiamat sudah dekat, Dajjal sudah mau datang. Masjid Nabawi sekarang sudah seperti istana. Zaman Rasul enggak seperti itu. Rasul sahabat itu mungkin enggak kebayang masjid kan seperti ini, kalau akan seperti istana ya. Dan ternyata bukan hanya Masjid Nabawi yang indah-indah, yang bagus-bagus, masjid di mana-mana juga bagus. Masjid yang bagus jangan kita keluarkan dananya segitu banyak. Jangan mubazir hanya untuk indah-indah, bermewah-mewah. Lebih dari itu manfaatkan sebaik mungkin untuk sebagai pusat kajian keislaman, sholat jamaah, taklim dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya semua peradaban Islam sejak zaman Rasul itu pusatnya di masjid. Yang namanya di Mesir itu atau namanya Masjid Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar itu awalnya masjid. Dari masjid akhirnya jadi universitas, jadi sekolah dari TK sampai 3. Ada rumah sakitnya, ada asrama mahasiswa, ada macam-macam. Tapi yang punya siapa? Masjid. Jadi yang punya itu masjid. Kalau di Mesir itu kadang masjid biasa begini, masjid mungkin lebih kecil dari ini. Itu punya amal usaha. Jadi amal usaha masjid, amal usahanya itu TK, SD, SMP, SMA, rumah sakit itu masuknya mewah-mewah. Masjidnya biasa, tapi punya rumah sakit di Rokah. Karena kita dengar tahun 2012-13 itu ya peristiwa Rokah adanya itu. Itu di masjid, sampingnya itu ada rumah sakit berapa lantai itu, milik masjid. Jadi kalau di Mesir bukan kampus yang ada masjid, tapi masjid yang punya kampus. Bukan sekolah yang punya masjid, tapi masjid punya sekolah. Hebat kan? Hebat. Kalau kita kenal sekolahnya mewah besar tapi nggak ada masjidnya. Tapi masjid punya sekolah, masjid punya koperasi, masjid punya rumah sakit. Itu milik masjid. Dan uniknya administrasinya itu masih sederhana, masih ditulis pakai buku, masih manual. Tapi luar biasa. Kayak Al-Azhar punya macam-macam, bisa memberikan beasiswa untuk orang Indonesia saja per tahun 23 miliar per tahun untuk mahasiswa Indonesia. Itu Al-Azhar, belum yang beasiswa
orang-orang Afrika, Eropa, Amerika, Rusia, banyak sekali. Padahal kalau biasa Al-Azhar itu berangkatnya dibiayai, pulang dibiayai, di sana tempat tinggal gratis, makan 3 kali gratis, masih dikasih uang sana. Luar biasa. Itu Al-Azhar. Siapa yang punya? Masjid Al-Azhar. Jadi masjid karena jamaahnya rame, kegiatannya rame, taklimnya rame, akhirnya punya amal usaha yang namanya amal usaha masjid, inspiratif. Maka peradaban Islam itu peradaban yang bermula dari masjid. Dari masjid muncul ini, dari masjid muncul rumah sakit, dari masjid muncul sekolahan, dari masjid muncul universitas, dari masjid muncul laboratorium, dari masjid semua itu yang punya itu. Hebat. Jadi masjid itu bukan hanya untuk sholat wajib saja, apalagi zaman sekarang hanya untuk bermegah-megah, jangan sampai terjadi. Maka kita harus tahu prioritas. Jangan sampai kita meluapkan kebahagiaan kita dengan Maulid Nabi, buat acara-acara yang luar biasa, yang wah-wah, yang habibat, yang dibaan, yang bersatu ramai, tapi masjid sholat jamaahnya sepi. Ini namanya tidak tahu prioritas. Justru pahala terbesar dia sholat jamaah ini. Setiap sholat adzan dipanggil. Kemarin ada yang aneh lagi. Waktu Paus datang, katanya dianjurkan di TV, ya, dianjurkan di TV itu adanya diganti dengan running text, ya, tulis adanya gitu. Itu orang-orang pada ribut, wah macam-macam lah. Ini kenapa harus ganti dengan adanya? Ini kita harus sekulerisasi, macam-macam. Giliran ada di masjid dia akan datang. Tapi cuma ada di TV, yang mungkin dia juga punya TV, mungkin dia juga yang nonton TV. Itu sudah ribut, ini ada di TV itu tidak boleh diganti dengan running text. Ada di masjid dia nggak datang ke masjid. Padahal mestinya pas datang ke masjid itu dia datang ke masjid itu. Lagi-lagi ini kadang orang kita itu nggak tahu prioritas mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Kita tetap harus senang, kita tetap harus gembira dengan kedatangan pada Nabi. Nah, kegembiraan ini kita lakukan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah yang utama itu adalah dengan melaksanakan ibadah, terutama sholat jamaah di dalam masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan kira-kira? Sekiranya tidak ada pertanyaan kami tutup. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Oh, doa. Baik. Kita tutup dengan doa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taslimana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana lana dhunubana wa lil walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka antar rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yustajaba lahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka faktubna ma'as syahidin. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tad'alna dhanban illa ghafartahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa syafitahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina al-hikmata min 'indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al-maut wa najjina min an-nar wa raf'a 'inda al-hisab. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna min an-nar
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا